Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Tertulis demikian: sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah perumpamaan tentang kaki dan mulut. Suatu kali kaki dan mulut bertengkar. Kaki marah kepada mulut dan berkata, "Kamu paling beruntung di dunia. Kamu selalu memanfaatkan diriku. Sedangkan aku, lihatlah, aku selalu berjalan dan kadangkala berlari setiap hari. Aku capek sekali ke sana kemari, dan kamu enak-enaknya bisa makan berbagai makanan lezat." Mulut kemudian berkata kepada kaki, "Maafkan aku, jangan salahkan aku. Mulai sekarang aku akan berhenti makan." Suasana diam sejenak. Sang kaki kemudian berbicara, "Hai mulut, aku minta maaf ya. Kamu harus tetap makan, karena kalau tidak makan, tidak akan ada energi, dan aku tidak akan bisa bergerak." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 ini dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat ini menyatakan agar kita menyadari bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita semua adalah anggota tubuhnya yang mempunyai fungsi dan tugas berlainan berdasarkan karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka dari itu saudara, janganlah kita saling menjelekkan satu sama lain. Marilah kita saling mendoakan dan menopang serta bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan kita merasa diri lebih hebat dari yang lain, dan jangan pula kita merasa rendah diri dan tidak berguna, sebab kita semua diberikan tugas yang berbeda-beda, yang berguna untuk saling membangun. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26-27 tertulis, "Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus, maka penderitaan satu anggota akan merupakan penderitaan kita semua. Oleh karena itu, mari kita saling membantu dan menopang serta melayani satu sama lain. Tuhan Yesus tidak membawa denominasi gereja ketika ia datang ke bumi, dan ia tidak akan menanyakan dari denominasi gereja apa kita ketika ia datang kembali yang kedua kali. Yang Tuhan kehendaki dari kita bukan soal denominasi gereja, tapi yang ia kehendaki dari kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 9 ayat 38-40 tertulis, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus saja tidak marah ketika ada orang yang memakai namanya
untuk mengusir setan. Mari kita jangan saling merasa diri lebih benar. Kalau ada yang salah, tegurlah empat mata. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya lebih dalam lagi, sampai kita mencapai pengertian yang penuh. Saudara yang terkasih, dalam era keterbukaan informasi saat ini, mari kita tetap berfokus kepada Kristus. Tidak semua perkataan orang harus kita dengarkan dan responi. Jangan biarkan iblis menghancurkan kesatuan kita. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, belajarlah menahan diri, saling berkomunikasi dengan baik. Jangan kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tapi muliakanlah dan tinggikanlah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan marilah kita bersatu sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain, sesama anggota tubuh Kristus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, yang saling menopang satu sama lain, bekerja bersama-sama di ladang Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami meremehkan dan merendahkan orang-orang yang lain. Saat ini ya Tuhan, dimulai dari diri kami sendiri ya Tuhan, kami mau belajar untuk saling menghormati dan saling mengasihi satu sama lain sebagai sesama orang-orang yang beriman kepada-Mu. Karena kami semua adalah sesama anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar hidup kami selalu dipenuhi dengan kasih kepada sesama kami, dan termasuk juga saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.